Baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya tidak ada tidak ada persiapan ya. Kenapa tidak ada persiapan? Karena 2 bulan ini yang hanya fokus dengan PK. Jadi PK itu yang menyita waktu banyak. Kebetulan dia yang jadi MD, jadi mempersiapkan itu dan sampai saat ini belum clear 100%. Clearnya itu dari segi administrasi. Baik, mungkin yang tidak terlalu banyak yang bisa nanti sampaikan terkait dengan pernikahan dini, tetapi ada hal-hal yang agak mendasar saja dari segi hukum. Ya. Sebelumnya yang adalah pengajar umat, Om Swastiastu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Mungkin nanti tidak banyak ya yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat atau tidak mengurangi makna dengan pernikahan itu sebenarnya ada, kalau umpamanya tentang perlindungan ataupun perlindungan anak ataupun perlindungan perempuan itu kan semuanya sudah diatur dalam undang-undang, termasuk dengan perkawinan. Nah, perkawinan itu kan ada batas minimal umur yang harus harus diikuti. Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ya. Jadi perkawinan itu sudah ditetapkan laki-lakinya adalah umur minimal 20 tahun. Nah, jadi di perempuan juga ada. Jadi kalau seandainya memang dalam undang-undang itu sudah ditentukan umurnya, tetapi pernikahan itu terjadi di bawah umur, itu tidak akan bisa secara administrasi tidak bisa dilakukan. Nah, kenapa tidak bisa dilakukan? Nah, itu bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang nomor 1 tahun 74. Nah, jadi ini hal penting yang bisa disampaikan. Kenapa? Dalam perkawinan itu jangan sampai ada perkawinan usia dini. Satu sisi kita bertentangan dengan aturan, di sisi lain kita berhadapan dengan alat reproduksi. Jadi hubungannya KB dengan undang-undang itu sangat erat. Kalau KB itu tentang alat reproduksinya di usia perkawinan dini, kenapa tidak dibolehkan? Jadi persiapan tentang alat reproduksi kita, ada yang perempuan itu belum maksimal. Jadi kemungkinan nanti kalau kita melakukan usia perkawinan usia dini, bisa jadi inilah yang menyebabkan anak stunting tujuannya. Belum lagi keadaan ekonomi yang sulit. Semuanya kawin umur 15, ekonomi kita memburuk pas-pasan, terus ada corona lagi, bahas mana hal akido yang bumbunya gana yang riang gitu. Pokoknya kan bisa jadi. Kenapa? Ini dari segi asupan gizinya kurang, belum lagi alat reproduksi yang memang belum seharusnya dia mengandung. Ya, jadi ini sebenarnya ada bidang, ada ini sebenarnya lebih lebih menguasai materi itu ya. Tetapi yang akan coba ke hukumnya saja. Nah, yang tadi selain kita berhadapan dengan alat reproduksi, kita juga berhadapan dengan aturan. Nah, dalam aturan itu ketentuan juga sudah diatur sejelas-jelasnya. Nah, kalau nanti dalam masyarakat itu, kalau bisa kita semua untuk
bisa mengarahkan masyarakat itu tahu aturan hukumnya. Jadi aturan hukum itu tidak perlu dipelajari oleh orang-orang hukum saja. Kenapa demikian? Karena di sana kan tidak ada masyarakat yang tidak tahu hukum jika sudah diundangkan dalam lembar negara. Jadi siapapun boleh. Nah, ini kita sampaikan ke masyarakat tentang aturan perlindungan anak, perlindungan perempuan, dan tentang perkawinan usia dini. Kaitannya dengan undang-undang apa, undang-undang nomor berapa, pasal berapa, sanksinya apa, itu sebenarnya yang perlu. Jadi bisa sekarang lebih gampang sebenarnya. Bisa dicari di Google, itu ada aturan-aturan yang sudah di-share, di sana dibuka. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa share atau cari di Google ya, aturan itu baca-baca. Kemungkinan kalau seandainya punya anak yang remaja, coba Bapak atau Nenek alias undang-undang perkawinan kuning inget sih. Nah, pada saat buka nih anak-anak juga masih ikut membaca, terutama anak-anak remaja. Ini loh aturannya nih, ini orang ini DLKB ini. Mudah-mudahan bisa di tingkat keluarga itu bisa menerapkan. Nah, terkait dengan aturan itu, apalagi seandainya perkawinan itu dilakukan seperti yang pernah terjadi, kawin lari, usianya di bawah 17. Kalau seandainya ada orang tua yang tidak setuju atau tidak memberikan restu, bahkan menuntut, nikah anak-anak kita yang jadi korban. Karena secara aturan begitu ada laporan yang tidak setuju dengan perkawinan, undang-undang perlindungan perempuan disuruh, undang-undang perlindungan anaknya disuruh. Nah, ini undang-undang inilah yang namanya cenangon nih, karena banyak aturan yang kadang-kadang bisa ini tidak. Nah, terkait dengan itu bisa juga nantinya kepentingan ataupun laporan dari yang tidak setuju atau yang merasa jadi korban ini akan pokoknya yang sinya panatiannya harus gini, harus kembali, harus singanten malu dan sebagainya. Yang menurut panatian laibang ini akan bisa berkembang lagi. Jadi diharapkan Bapak Ibu sering-sering baca aturannya, karena dalam aturan itu banyak hal yang diatur. Kalaupun seperti Tiang hukum jurusannya, tapi ya kalau tentang pasal tidak pernah hafal. Jadi dibuka. Kalau Yesi apa? Jadi orang hukum tidak mungkin bisa menghafalkan pasal, karena tidak hanya 1-2 pasal. Dalam satu aturan pun ada ratusan pasal. Tetapi ada yang kita bisa ambil, umpamanya pasal sekian mengatur tentang ini. Jadi yang mohon Bapak Ibu kalau seandainya punya anak remaja, nah di sini kita coba menggugah untuk bisa membuka aturan-aturan hukumnya tentang peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, perlindungan perempuan, perkawinan. Jadi ini erat kaitannya erat kaitannya ke KB. Jadi apa sih ngerana lagi sing banget kawin muda? Ya, itu saja mungkin yang bisa yang sampaikan, dan mudah-mudahan nanti di kesempatan lain yang bisa buatkan materi secara detail, karena sesuai dengan persetujuan kemarin itu kan sudah diundi terus yang memang tidak mempersiapkan materi karena dia masih fokus di PK. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermakna dan tidak mengurangi makna. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.